Lu bayangin deh, ada satu orang, nggak pernah nolak, selalu ada saat dibutuhin, semua orang bilang dia baik. Tapi nggak ada yang sadar, dia lagi pelan-pelan kehabisan kekayaannya. Kalau kalian udah siap, ayo kita isi ulang. Namanya Yudi, umurnya 34. Dan kalau lo kenal dia di dunia nyata, lo bakal bilang, enak banget sih jadi orang kayak dia. Ringan tangan, nggak ribet. Kalau dimintain tolong, jarang banget nolak. Di keluarganya, dia yang paling bisa diandalkan. Di tongkrongan, dia yang paling sering dicari. Ada yang butuh pinjam? Yudi. Ada yang lagi susah? Yudi lagi. Dan tiap kali dia bantu orang, di kepalanya cuma ada satu kalimat sederhana. Tenang, nanti juga balik. Awalnya semua kelihatan normal. Gajinya cukup, tabungannya masih ada. Hidupnya ya jalan aja. Bahkan orang-orang juga sering bilang, rezeki Yudi mah lancar terus. Tapi pelan-pelan, ada yang berubah bro. Bukan di luar. Di luar semuanya masih kelihatan baik-baik aja. Tapi di dalam, Yudi mulai jadi sesuatu yang dia sendiri nggak sadar. Dia bukan lagi hidup sebagai dirinya sendiri. Dia berubah jadi tempat orang lain nyelamatin hidup mereka. Coba lo perhatiin deh bro. Masalah Yudi itu nggak pernah datang dalam bentuk besar. Nggak pernah yang langsung bikin dia ngerasa susah. Justru yang habisin itu hal-hal kecil. Temennya pinjem uang, alasannya simple. Cuma buat nutup dulu, nanti gue balikin. Dan karena kecil, Yudi mikir ya udahlah, santai, nggak akan ngaruh banyak juga. Terus di waktu lain, beda cerita lagi. Keluarga mulai curhat. Bukan langsung minta, tapi ngomongin listrik yang hampir diputus, uang belanja yang kurang, kebutuhan yang katanya cuma kali ini. Dan di situ, Yudi gak pakai mikir, langsung buka dompet. Karena buat dia, nolong keluarga itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Nah yang ini lebih halus lagi nih bro. Sepupunya datang bukan bawa masalah, tapi bawa harapan. Mau mulai usaha, mau coba bangkit, mau ubah hidup, katanya. Yudi sebenarnya ngerti resikonya, tapi rasa nggak enakan itu selalu lebih kuat. Dalam kepalanya cuma satu, kalau bukan gue yang bantu, siapa lagi? Tanpa dia sadari bro, uangnya mulai punya pola. Masuk sebentar, keluar sedikit. Masuk lagi, keluar lagi. Nggak pernah ada momen jatuh yang dramatis, tapi ada kebiasaan yang diam-diam nguras semuanya. Sebenarnya bro, masalah yang dihadapi Yudi adalah harapan orang lain. Karena sekali dia bantu, namanya langsung ke-tag sebagai tempat aman. Dan setiap ada masalah baru, orang-orang gak mikir lama, mereka langsung ingat Yudi. Di titik itu, Yudi belum ngerasa miskin. Dia cuma ngerasa uangnya gak pernah benar-benar jadi miliknya sendiri. Gini ya, yang orang jarang sadar itu bukan cuma soal uangnya Yudi yang keluar, tapi cara dia ngelihat dirinya sendiri. Di kepala Yudi, jadi orang baik itu artinya harus selalu ada, harus bisa diandalkan, harus nggak enakan, harus nggak tega. Dan tanpa dia sadar, standar itu makin lama makin tinggi, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Masalahnya, di dunia nyata, kebaikan tanpa batas itu bukan kekuatan, itu jebakan. Karena setiap kali Yudi bilang iya, dia bukan cuma bantu orang lain, dia juga lagi ngorbanin sedikit demi sedikit ruang hidupnya sendiri. Tapi karena semuanya terasa benar, dia nggak pernah curiga ada yang salah. Dan yang lebih bahaya lagi, Yudi nggak pernah berhenti buat nanya satu hal penting. Kalau suatu hari gue yang butuh, siapa yang bakal ada buat gue? Pertanyaan itu selalu dia dorong ke belakang, selalu dia anggap egois. Padahal justru itu pertanyaan paling jujur yang seharusnya dia hadapi dari awal. Coba lo perhatiin deh, di titik ini, Yudi mulai berubah tapi nggak kelihatan. Dia tetap baik-baik aja di luar. Padahal tiap akhir bulan, dia cuma lagi ngitung berapa lama lagi bisa bertahan. Bukan lagi mikirin mimpi, tapi mikirin cukup atau enggak. Dia mulai nunda semuanya buat dirinya sendiri. Sepatu nanti, makan enak nanti, liburan udah nggak kepikiran. Tapi anehnya, buat orang lain, dia tetap gampang keluar uang, cepet, tanpa mikir panjang. Tidurnya mulai keganggu. Bukan karena kerjaan, tapi karena pikiran kecil yang numpuk. Uang yang belum balik, permintaan yang mungkin datang lagi, dan rasa bersalah kalau dia harus bilang enggak. Dan yang paling berat, dia capek, tapi nggak punya tempat buat cerita. Karena selama ini, dia selalu jadi yang dengerin. Di luar, dia tetap Yudi yang bisa diandalkan.
Tapi di dalam, dia mulai lelah berpura-pura kuat. Dan tanpa dia sadar, yang habis itu bukan cuma uangnya, tapi tenaganya juga. Perhatiin bro, ini bagian yang paling kena sih. Yudi itu baru sadar bukan pas dia kehabisan uang, tapi pas dia sendiri lagi butuh bantuan. Nggak besar, cuma di momen dimana dia berharap ada satu aja orang yang bisa diandalin. Akhirnya dia coba hubungin beberapa orang yang dulu pernah dia bantu. Bukan mau nagih, cuma pengen lihat siapa yang beneran ada saat dia perlu. Tapi hasilnya, ada yang nggak jawab, ada yang jawab lama, ada yang langsung bilang, gue lagi nggak bisa. Simple, tapi kena. Saat situ dia mulai ngerti, nggak semua yang lu kasih itu bakal balik. Mau itu uang, bantuan, atau sekedar lo ada buat mereka. Nggak semua orang akan ada buat lo juga. Bukan karena mereka jahat, tapi ya hidup mereka jalan terus. Masalah mereka selesai, ya udah, selesai. Sekarang Yudi baru sadar satu hal. Selama ini, dia bukan lagi bantuin orang. Dia terlalu berharap semua itu suatu hari bakal balik. Padahal kenyataannya, belum tentu. Dan yang paling berat, dia nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Cuma bisa diam dan mulai ngerti. Selama ini, dia terlalu mendahulukan orang lain, tanpa pernah membantu dirinya sendiri. Sekarang, Yudi udah mulai bisa bilang enggak ke orang yang menurutnya nggak begitu perlu dibantu. Dia sekarang mulai menikmati uangnya sendiri. Di sini dia nggak pelit. Katanya, dia mencoba membantu sebisanya tanpa merugikan dirinya. Hidupnya yang sekarang lebih lega dari sebelumnya. Ada kalimat yang gue inget banget, dia bilang gini, "Gak penting gue nggak disebut baik, yang penting gue nggak jahat." Jadi gini ya, jadi orang baik itu bagus, tapi harus ada takarannya. Jangan semua diiyain, jangan semua ditanggung. Dan buat lo yang pernah dibantu orang, sadar juga dong please. Jangan cuma inget pas butuh. Pas lo udah berdiri lagi, ya inget balikin, hargain. Karena bantuan itu bukan buat dimanfaatin. Dan jadi orang baik bukan berarti harus terus jadi tempat orang bergantung. Kalau lo ngerasa cerita ini kena, mungkin ini bukan cuma soal Yudi. Bisa jadi ini juga tentang lo atau orang di sekitar lo. Jadi kalau lo mau terus diingetin hal-hal kayak gini, subscribe channel ini. Bukan sekedar dukung channelnya, tapi biar lo nggak lupa. Jadi orang baik itu penting, tapi jangan sampai lo abis di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.